Dan bangunan-bangunan yang seperti itu, di atasnya pasti ada joglonya. Ya, itu dibangunkan joglo dari perak, saudaraku ya, luar biasa ya. Jadi bukan hanya seperti menara biasa, gedung papak atau atasnya papak seperti tadi, tapi ada joglonya, ya, dari perak. Nah, luar biasa. Ya, ketika saya pelajari ini, aduh Tuhan terima kasih. Engkau bukakan seperti anugerah yang besar ketika kita mempelajari ini. Apabila dia pintu, kami akan menghiasnya dengan papan kayu aras. Ya, itu kayu apa namanya? Ada tulisannya. Kayu cedar. Ya, bait suci dibangun dengan kayu-kayu cedar yang luar biasa, mahal, bagus, kuat. Ya, kalau di Jawa, maksud di Pulau Jawa itu kayu jati. Di Kalimantan, Sulawesi banyak kayu lebih hebat dari kayu jati, kayu besi, kayu apalah ya. Ya di Kalimantan makanya banyak rumah di atas sungai itu tidak pernah bosok, tidak pernah busuk, kayu lebih hebat dari kayu jati. Ini kayu cedar, ya. Semuanya dibikin kuat seperti itu. Ketika belum senior, masih junior, di recover together, dipulihkan bersama-sama sampai jadi senior, sampai dadaku seperti itu. Aku seperti tembok dewala yang kuat. Dadaku seperti menara kembar. Aduh, luar biasa ya. Kalau kita hari-hari mau recover together, dipulihkan bersama-sama, pasti lain. Udah lihat hancur seperti itu. 2001, 21 tahun tepatnya. Ini tadi diperingati 19 tahun yang lalu, tidak salah. Itu clippingnya tuh 19 tahun yang lalu. Ya, kami tidak punya yang tahun ini belum ada, hari ini mungkin baru muncul, mungkin seperti itu. Jadi perhatikan saudaraku, yang pertama ya alangkah indahnya kalau kita mengerti bagian dari rencana Allah. Ya, karena kalau itu harus dipulihkan benar-benar, saudaraku kita melihat sesuatu yang lain. Ya, mari kita lihat ayat selanjutnya. Pasal 8 mulai ayat 11. Pasal 8 mulai ayat 11. Pasal 8 mulai ayat 11. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun, teman-teman, memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung tanaman rempah-rempah. Nah, yang pertama tadi soal tembok tadi kita hentikan sebentar, kita masuk bagian bahwa adalah kebun anggur. Ya. Ini cerita tentang Sulamit, wanita yang menjadi pendamping dari Raja Salomo. Jadi kalau kita lihat, perhatikan benar, ya, kenapa ada kisah ini, itu bagus saudaraku ya. Saya sementara belajar, saya diteguhkan dulu dengan Kolose. Mari kita lihat lebih dulu Kolose. Ya. Kolose lebih dulu kita lihat. Kolose 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Lihat pakai mic begini nih. Kolose 1 ayat 26 27. Kolose 1 ayat 26 27. Saya bacakan, saudara menyimak dari Alkitab saudara. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan
akan kemuliaan. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat ini tadi, itu adalah misteri, saudaraku. Tapi Tuhan mau dibukakan kepada orang-orang lain, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi kalau kita lihat seperti apa, ya? Kenapa Salomo dikatakan di sini punya punya kebun anggur, tapi Sulamit juga punya, ya. Jadi kalau kita baca ayat yang sesudah itu tadi dikatakan, saya ulangi dari terjemahan lain. Salomo memiliki kebun anggur di Baal Hamon. Ia menyerahkan kebun anggur itu kepada para pekerja. Masing-masing membawa 1000 keping perak sebagai hasilnya. Yang 1000 keping adalah bagianmu ya Salomo, dan yang 200 keping adalah untuk para penjaga hasil kebun anggur. Tetapi kebun anggur milikku ya ada di hadapanku. Sulamit punya kebun anggur sendiri, tapi dia merasa itu bukan miliknya, milik kekasihnya. Ambil, karena itu milik kita berdua. Haleluya. Ya, kalau dari terjemahan saudara juga baik sih. Tapi kita lihat ya dikatakan, saya bacakan ya, ayat 12 terjemahan saudara. Kebun anggurku yang punya aku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang yang menjaga hasilnya. Saudaraku, itu aset, saudaraku ya. Kebun anggur itu melambangkan hati kita, lambang hati kita, dan itu aset kita. Ya, kalau saudara mengerti aset, ya itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, bukan sekedar seperti milik, tapi memang itu sudah seperti apa ya, pegangan kita, aset kita. Tapi Sulamit bilang, bukan milikku loh, ya walaupun itu punya aku. Tapi 1000 perak itu ambil saja Salomo, kebun anggurku ambil saja. Cuman pekerja harus dikasih 200 perak, 200 keping perak. Saudaraku, kita mengerti bagaimana Tuhan mau, ya. Kalau saudara dan saya bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun yang Tuhan minta, kita akan berikan. Sekali lagi, kalau kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun yang Tuhan minta, kita pasti kasih. Masalahnya kita belum bisa ngasih seperti Sulamit. Sulamit betul-betul total serahkan dirinya pada Salomo, sehingga miliknya sendiri dia berikan. Ya. Dalam pasal 1 Kidung Agung, mari kita lihat sebentar. Kidung Agung pasal 1 ayat ke-5 dan ke-6. Kidung Agung pasal 1 ayat 5 dan 6. Saya bacaan terjemahan lain. Kidung Agung 1 ayat 5. Aku hitam tetapi manis, hai putri-putri Yerusalem, bagaikan kemah orang Kedar, bagaikan tirai-tirai Salomo. Janganlah memandang hitam kulitku, sebab terik matahari menyinariku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Mereka menjadikan aku penjaga-penjaga kebun anggur, tetapi kebun anggurku sendiri aku tidak menjaganya. Haleluya. Ya. Aduh, kamu nih ireng. Kamu ireng. Walaupun kamu manis, kamu adikku, jaga kebun anggur saudaramu. Jadi dia bekerja untuk kebun-kebun anggur saudaranya, tapi kebun anggur sendiri dia enggak. Maksudnya apa? Dia tidak mengambil 200 perak itu, enggak. 200 keping perak enggak. Kalau kita punya kasih kepada Tuhan, kita bisa menyerahkan diri kita, pasti semuanya kita kasih pada Tuhan. Ya. Dalam arti aset. Bukan sepertinya kita enggak punya apa, bukan. Aset kita ada di sana luar biasa. Dia bilang, aku sendiri tidak menjaga kebun anggurku, artinya dia tidak berhak atas tadi, makanya dia juga kasih itu kepada Salomo, dan dia tidak mengambil 200 keping perak tadi. Saudara pelajari benar. Haleluya. Kemuliaan misteri, ini misteri rahasia yang dinyatakan kepada orang-orang sucinya. Haleluya. Kalau kita punya kasih kepada Tuhan, bisa menyerahkan diri, ya, kita merelakan hak bagi saudara, kita menyerahkan haknya kepada keluarga besar kita. Kita menyerahkan hak mestinya kita punyai kepada keluarga besar kita, keluarga Allah, keluarga besar kita. Nah, masalahnya kita tidak bisa menyerahkan diri.
untuk kekasih kita. Jangan harap saudaraku, kita belum bisa betul-betul masuk dalam satu ikatan yang luar biasa. Kita tidak mungkin bisa memberi. Bapak Pendeta Swanda Korslim ngomong gini, ya, dia ngomong kepada kami pendeta-pendeta. Ya, kami dikumpulkan, Bapak Pendeta Swanda Korslim itu dulu ketua umum sidang jemaat Allah. Waktu itu di Jawa Timur gereja-gereja dibakar, pendeta-pendeta dibunuh. Ya, korbannya luar biasa banyaknya di Jawa Timur. Apa kata Pak Swanda Korslim? Kami ini hamba-hamba Tuhan. Kalau kepala kami pun diminta, kami kasih. Saudara ngerti maksud saya? Sekalipun kepala kami diminta, kami kasih. Karena kami bisa menyerahkan diri kami sepenuhnya. Seperti Sulamit. Aku tidak punya hak atas itu sendiri. Kalau kepala aku pun diminta, aku kasih. Kata Bapak Pendeta Swanda Korslim. Pada waktu itu ketua umum gereja sidang jemaat Allah seluruh Indonesia. Kami belajar, saudaraku. Harusnya kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang Tuhan minta, kita bisa berikan. Jangan kita tahan terus. Ya, Tuhan tidak minta aset kita, enggak. Tadi perhatikan, 200 per 1000 itu 1/5. Berarti Tuhan hanya minta 20%. Perhatikan, Tuhan hanya minta 20%. Ya, Sulamit, dia mengasihi pada Salomo. Dia berikan semuanya aset. Ya, kecuali tadi, ya, kalau kita lihat, gereja memerlukan perpuluhan saudara. Hanya 10%. Saudara sudah belajar, kita semua belajar. Kenapa kita memberi 10%, 1/10 kepada Tuhan? Yang 10% kami sudah ajarkan bola-balik, ditabung. Dipakai untuk keperluan yang lain, tapi 20% itu harus disisihkan. Ya, jangan kita pelit, saudaraku. Tidak bisa. Tuhan minta 20%, 10% untuk Tuhan, 10% mesti kita tabung untuk masa tua kita, untuk masa depan kita, atau lainnya. Atau keperluan sosial, atau keperluan yang lain. Tapi itu mesti diasingkan. Tapi Sulamit sendiri tidak mengambil haknya. Itu luar biasa. Kalau kita tahu, aku tidak punya hak untuk itu, harusnya semua dikembalikan pada Tuhan. 20% itu kita, waduh, luar biasa. Pengertian ini, saudaraku, penting sekali. Dan kalau saudara ingin gereja saudara survive, terus berdiri dengan baik, perhatikan apa yang Tuhan mau dari sini. 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat yang ke-9. Mulai. Ya, sebetulnya mulai dari ayat 1 nanti dimulai. 2 Korintus pasal 9. Ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya. Mazmur 112 sekarang. Tadi 2 Korintus 9 ayat 9, sekarang Mazmur 112. Mari kita lihat bersama-sama. Mazmur 112. Mazmur 112 ayat yang ke-9. Mazmur 112 ayat 9. Ia membagikan apa yang telah diberikan padanya kepada orang yang kekurangan. Kebenarannya tetap selama-lamanya. Tanduknya akan ditinggikan dengan kehormatan. Perhatikan, saudara, ya. Perhatikan. Ia membagikan apa yang telah diberikan padanya. Berbagi. Share. Berbagi kepada orang yang kekurangan. Kebenarannya tetap selama-lamanya. Artinya, saudaraku, apa yang saudara lakukan akan diperhitungkan dalam kekekalan. Aduh, dahsyat ya. Apa yang kita anggap sepele itu diperhitungkan dalam kekekalan. Untuk masa depan, eskatologi. Kemarin saudara baca atau di warta gereja eskatologi. Ya, perkara-perkara akhir itu. Setiap agama punya perkara-perkara akhir. Punya eskatologi. Saudaraku, apa yang saudara lakukan itu akan diperhitungkan pada masa depan dalam kekekalan. Kebenaran tetap selamanya dan tanduknya akan ditinggikan dengan kehormatan. Tanduk itu lambang kehebatan. Kalau raja kekuasaan, kalau orang umat itu lambang keberhasilan akan ditinggikan. Kalau kita tahu berbagi. Berbagi seperti apa yang Sulamit tunjukkan. Aku sendiri nggak tahu Rusi punya aku. Ya, karena itu hak bukan punya aku. Yang aset betul. Dia kembalikan. Ya,
Meskipun itu dia punya, tapi kan dia sangat mengasihi Salomo, asetnya menjadi milik bersama. Kalau kita mau recovery together, dipulihkan bersama, mari kita saling membantu, saling mendukung. Dengan itu bukan urusan gua, ya. Itu urusan siapa enggak tahu. Itu urusan gereja, enggak bisa, saudaraku. Enggak bisa. Kalau kita mau recovery together, maka kita akan recovery stronger, kita akan jadi lebih kuat. Hari-hari sudah bisa melihatlah ruwet. Ya, dunia makin ruwet, makin susah. Ya, mana saya baca 290 juta sekian di Afrika, di Gurun Sahara, terancam kelaparan. Maksudnya terancam mati kelaparan. Ngeri ya, mari kita belajar. Akan segera datang kuda hitam itu. Akan segera datang masa kelaparan. 298 juta orang di Afrika, di Padang, di Gurun Sahara, akan segera mati. Dahsyat saudaraku. Tapi kalau kita mau saling mendukung, dikatakan saling berbagi, saling membagi, lain. Kita akan recovery stronger. Akan dipulihkan lebih kuat. Luar biasa itu. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, mari kita kalau lihat kenapa menara kembar itu bisa diserang. Aku adalah tembok dewala, kokoh kuat. Ya, aku adalah menara kembar itu. Ya, saudaraku, tapi lihat, hancur enggak? Yang katanya hebat Amerika, ya paling hebat, negeri adidaya, super power, habis cuma 4 pesawat aja. Luar biasa ya, dunia gempar. Kalau kita merasa aku kuat, aku merasa ya maju, aku merasa siapa aku sekarang. Ya, dan main-main dengan aku bahaya saudaraku. Kita mesti rendah hati di hadapan Tuhan. Dan dikatakan, marilah kita memperkuat pertahanan iman dalam kehidupan bergereja. Karena gereja itu miniaturnya surga. Miniatur surga itu gereja. Ya, apa namanya ya? Saya punya kapal kecil itu, kapal layar dari bambu. Waktu kami pindah rumah itu Milka yang kasih gitu ya. Apa namanya miniatur itu apa? Pakai P depannya, saya lupa. Nah, itu dikasih itu sampai sekarang masih ada di pernis bagus itu ya, miniatur kapal. Gereja adalah miniatur surga. Kalau kita tidak mau urusan dengan gereja susah saudaraku. Kita tidak mau urusan terus dengan gereja susah. Tidak benar saudaraku. Ya, kalau kita lihat di sini harus memperkuat pertahanan iman dalam kehidupan bergereja, karena gereja itu miniaturnya surga, agar jangan sampai mudah diserang oleh strategi dan tipu daya kekuatan iblis dan kuasa kegelapan. Aduh, serangan itu luar biasa, saudaraku ya. Tidak berhentilah serangan itu. Saudara perhatikan betul lah. Tuhan mau kita hidup di dalam rencana dan kasih-Nya. Tidak ada yang mustahil buat saudara kalau kita ya. Artinya kalau tadi Mazmur 112 ayat 9 dan 2 Korintus 9 ayat 9, saudaraku, di dalam kekekalan terjemahan lain dikatakan ya, persembahan kita itu never fails. Never fails, tidak pernah gagal. Karena itu diperhitungkan dalam kekekalan. Mungkin sekarang kelihatannya tidak ada artinya, tapi persembahan saudara itu never fails. Tidak pernah gagal, diperhitungkan dalam kekekalan. Tidak sekarang, yang besok, tidak besok, ya lusa terus. Dahsyat saudaraku. Persembahan saudara akan diperhitungkan dalam kekekalan. Jangan tahan. Seperti Sulamit, 1/5 kasih, 20%. Yang 10% untuk Tuhan, yang 10% ditabung atau bagaimana, terserah. Tapi kalau kita tidak mau terus, tidak benar saudara. Kita ini umat Allah, bangsa pilihannya. Jangan coba tahan-tahan seperti itu, susah nanti saudaraku. Hari-hari ini, komitmen gereja dinantikan. Kesatuan dan recovery itu gede tadi. Pemulihan bersama diperlukan. Anak-anak muda perhatikan ya. Saudara-saudara mulai kuliah kerja, didik dari sekarang. Belajar memberi persepuluhan. Belajar sungguh-sungguh. Jangan mengandalkan yang tua-tua, tidak bisa. Kalau Anda mau diberkati Tuhan, Tuhan sudah bilang kan, ya, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah perbendaraanku, supaya ada makanan di rumahku. Saudara ngerti maksudnya atau tidak ngerti ya? Tidak berhenti situ, ujilah aku. Kalau aku tidak membuka tingkap-tingkap pintu langit. Tidak gampang memang ya kita, aduh. Dan nanti aku makan apa? Mati nanti ya. Kita lihat ya, tidak ada
riwayat itu di dalam firman Tuhan tidak ada. Tidak ada betul-betul. Saya bukan marahi saudara, enggak. Ketika saya belajar ini saya diberkati Tuhan dan betul. Betul. Ya. 2 hari ini air mati. Nah, tadi kami terlambat. Tapi sebelum pagi tadi kami siap-siap tuh Tuhan kasih air cukup 1 ember buat mandi, 2 ember kecil buat cuci piring. Ya. Kelihatan sepele ya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi saya tadi agak kocar-kacir tadi. Sediakan air, apain itu 2 hari mati. Tidak ada air. Tapi Tuhan tolong saat-saat. Sekarang kami mau berangkat mati lagi air leadingnya. Pak, belum ada airnya. Tapi ada ember kami bisa isi air, bisa mandi, bisa 2 ember untuk cuci piring dan sebagainya. Tuhan selalu perhatikan tepat pada waktunya. Itu perkara sepele. Kemarin saya kasihkan contoh perkara sepele juga. Ya, ada biawak. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara, tidak pernah tinggal. Mungkin perkara sepele saudara tidak pernah bayangkan, apalagi perkara yang besar. Ya, yang kita tidak pernah bayangkan, wah tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Saudara duduk di balkon banyak apa enggak? Saya tidak tahu di sana ya. Gereja ini dibangun pada waktu resesi. Ini dulu tidak seperti ini. Persis resesi kami membangun, coba bayangin tidak ada duit saudara. Tapi resesi belum selesai, gereja ini sudah selesai. Kuasa Allah yang membangun, bukan jemaat toh, bukan saudara saja. Kuasa Allah membangun pada waktu resesi tahun berapa? 98 pas 92, dan tidak tahu. Resesi tahun berapa? Ya? 98. Ya luar biasa ya. Saudaraku, Tuhan itu tolong seperti itu. Dari belakang kami mulai bangun Tiranus. Dulu kan tidak seperti itu. Kesini, aduh Tuhan tuh dahsyat saudara. Kalau kita resesi tidak mungkin lah. Tapi justru resesi, Tuhan nyatakan ini aku berkuasa. Bukan resesi yang berkuasa. Kalau kita tahan-tahan terus tidak berani, untuk Tuhan susah nanti, benar loh. Ya, kita lihat belajar di sini. Ya, jadi kalau saudaraku 2 Korintus 9 tadi ya, ayat yang ke-9. Saudaraku kita bisa lihat sebentar lagi. Saya lihat dari terjemahan yang lain mungkin menolong. 2 Korintus 9 ayat yang ke-9. Haleluya. Seperti telah tertulis, dia membagi-bagikan, dia memberikan kepada orang-orang miskin, dan kebaikannya berlangsung untuk selama-lamanya. Haleluya. Allah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti sebagai makanan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan dia juga yang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu sehingga kamu diperkaya dalam segala hal dan akan membuahkan ucapan syukur kepada Allah melalui kami. Sebab pelayanan kasih ini bukan hanya mencukupi kekurangan orang-orang kudus, tetapi juga menyebabkan orang mengucap syukur kepada Allah. Haleluya. Ya, saudaraku, persembahan yang kita kasih, ya, itu manis sekali, saudara. Ya, kalau kita lihat di sini, bagaimana itu bisa terjadi, saudaraku, di dalam 2 Korintus tadi. Ya, coba kita lihat dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, 2 Korintus 8, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus 8 mulai 1 sampai ayat ke-6. Saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara, kami juga ingin saudara mengetahui juga tentang bagaimana baiknya Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Tetapi di tengah kesukaran-kesukaran itu, mereka bergembira dan memberikan sumbangan yang tidak sedikit untuk menolong orang lain, meskipun mereka miskin sekali. Saya melihat sendiri mereka memberi sedapat-dapatnya, malah lebih daripada itu, tanpa ada yang menyuruh. Mereka minta dengan sangat kepada kami, kalau boleh mereka ikut membantu memberi sumbangan kepada umat Allah di Yudea. Ayat yang ke-5.
Mereka memberi bukan karena kami mengharapkan itu dari mereka, tetapi karena mereka mula-mula sudah menyerahkan diri. Perhatikan tadi, Sulamit karena bisa menyerahkan diri kepada Salomo, ya. Kemudian kepada kami juga, ya. Mereka bisa memberikan diri kepada Allah dan kepada kami juga rasul-rasulnya, karena Allah menghendaki begitu. Ayat 6, itu sebabnya kami sangat menganjurkan Titus yang memulai usaha ini, supaya ia melanjutkan usaha yang baik ini di antara saudara-saudara juga. Sampai di sini dulu saudaraku. Ya. Teman saya punya toko bandeng di situ di Pandanaran ya. Ya. Teman-teman tanya, kenapa kamu buka jam 6 tuh? Toko bandengnya sudah buka. Orang lain buka paling cepat jam 8, dia buka jam 6. Itu kalau saudara lihat apa? Konser, lihat seperti kemarin MotoGP ya, di mana Sumbawa itu. Itu tiket itu namanya early bird. Early bird itu burung yang bangun pagi. Dia bilang gini, kenapa aku buka jam 6? Karena burung yang bangun pagi itu makan lebih banyak. Burung yang bangunnya siang, dia udah tidak kumanan, tidak kebagian saudaraku. Pemberian orang Makedonia itu, ya sekarang Eropa, itu early bird. Kalau saudara beli tiket early bird, burung yang bangun lebih awal, itu lain, Tuhan perhitungkan lain. Meskipun mereka miskin dan kekurangan, tapi mereka memberi early bird, memberikan awal. Dahsyat saudaraku, tidak menunggu. Ya, dalam ayat berikutnya dikatakan, nanti saudara lihat dah ya, pada waktu itu Rasul Paulus ngomong, jangan sampai ya nanti kami datang baru mau dikumpulkan. Saya malu, ya kamu juga malu. Seringkali kami mau memberi kalau sudah deadline, sudah habis masa waktunya. Ya ini mau bikin skripsi, nanti kan juga ada deadline. Kapan harus diserahkan kepada dosen pembimbing? Deadline. Seringkali orang memberi, kalau sudah deadline, waktunya habis, baru mau ngasih. Tapi firman Tuhan mengatakan, elibet, serahkan itu awal. Elibet, burung yang bangun pagi akan makan lebih banyak. Saudara yang mau memberi lebih awal, Tuhan perhitungkan luar biasa. Ya, ini saya, waduh Tuhan terima kasih, Kau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Jadi ketika Sulamit mengasihi Salomo dan memberikan satu perhitungan yang luar biasa, 20%. Ya, Saudara mesti ngerti Tuhan tidak berubah 20%. Orang kafir tetap kena 20%, tapi semuanya diminta sama Tuhan. Saya ulangi, orang kafir tetap kena 20%, orang tidak percaya, tapi diambil semua sama Tuhan. Tuhan tidak gitu. Orang percaya cuma 10%. 10% pakai all. Ya, itu rumus yang paling sederhana. Belum yang lain-lain dah ya. Saudara lihat Yusuf, ya, dia jual gandum kepada orang-orang kafir, charge semua 20%, charge 20%. Untuk kekayaan kerajaan Mesir luar biasa. Dan ketika masa kelaparan itu berlangsung, kerajaan Mesir tiba-tiba sangat kaya. Karena semua orang kafir di-charge 20%. Orang kafir, firman Tuhan berkata, kena 20% semuanya. Saudara enggak. Saudara kena 20% tapi hanya diminta 10%. Ya 10% silakan pakai. Seperti itu. Ya. Tadi saya cerita sama istri saya. Ya. Sudah ngerti maksud saya? Atau belum ngerti ya? Cerita Yusuf berulang ya. Cerita Yusuf berulang tuh. Ya. Istri Potifar bilang, aku mau diperkosa Yusuf. Pakaianku tak robek-robek, lapor sama Potifar. Itu loh orang kepercayaanmu memperkosa aku. Ngeri hari-hari sudah. Yang terjadi seperti itu. Betul. Ya. Zaman dulu kan Yusuf cuma dimasukkan penjara. Zaman sekarang, gor. Padahal itu fitnah. Ya. Betul dah. Yusuf tuh enggak apa-apa. Dituduh. Ini lah aku mau diperkosa. Pakaiannya dirobek-robek, lapor sama Potifar. Dan Potifar jengkel. Yusuf masukkan penjara. Waktu itu kalau ada dar mungkin didar. Tapi itu fitnah luar biasa dah. Ya, orang ini sudah mati ya. Enggak bisa cerita tuh. Ya betul, enggak bisa lihat cerita itu berulang hari-hari, ngeri saudaraku. Kalau kita enggak belajar firman Allah, anak-anak muda enggak belajar firman Tuhan, ingat betul-betul bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Minta tutupan darah Yesus, supaya kita tidak difitnah, kita tidak dijebloskan. Seperti itu. Ya. Saya mengambil pikiran seperti itu ketika kemarin lihat Rossi. Ya, SCTV atau mana ya? Dia mewawancarai ketua Komisi HAM
Wah, diteter sama Rusi. Itulah dipojokkan. Kenapa Bapak memulai lagi sampai seperti itu? Ngeri. Ya. Sudah ditutup oleh kepolisian, dibuka lagi. Orangnya sudah mati. Dan katanya ada saksi nangis di kamar mandi, pakaiannya robek-robek. Ya, seperti Potifar. Istri Potifar pakaian dirobek-robek. Lapor nih lo orang kepercayaanmu mau memperkosa aku. Seperti itu. Wah, ngeri. Kalau kita belajar firman Tuhan kita mengerti. Betul-betul kita mengerti apa yang terjadi. Betul, dan saya diperhitungkan. Ya, kalau kita mengerti rahmat dan anugerah Tuhan yang besar. Jadi Aleber tadi untuk masa kekekalan. Yang kedua adalah ayat yang ke-8. Dalam 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 tadi ayat 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu, supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu, dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Saya ulangi, 2 Korintus 9:8. Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu, supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu, dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Untuk masa kini, tadi untuk masa depan, untuk masa kekekalan. Ayat yang ke-8 untuk masa kini. Saudara akan berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bukan berkelimpahan, bukan. Cukup. Berkecukupan dalam segala sesuatu, berkelebihan dalam berbagai kebajikan, itu yang Tuhan mau. Banyak kebajikan yang kita punyai dengan kelimpahan, tapi berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tidak bilang berkelimpahan dalam segala, enggak. Aduh, Tuhan terima kasih kalau kamu bukakan rahasia-rahasia firman-Mu seperti ini, luar biasa. Ya. Ayat 12, 2 Korintus 9 ayat 12. 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih ini bukan hanya mencukupi kekurangan orang-orang kudus, tetapi juga menyebabkan banyak orang mengucap syukur kepada Allah. Ucapan syukur. Kalau saudara berbagi, saudara memberi ucapan syukur kepada Allah, luar biasa. Apakah kita rindu terjadi ucapan syukur dari bangsa ini kepada Allah? Rahmat dan anugerah yang besar ya. Hari ini saudara saya lihat di mana-mana bencana alam semua. Semarang itu luar biasa. Ya, saudara diberkati Tuhan benar-benar. Terlindungi, dibentengi Tuhan begitu rupa. Tidak ada lagi di mana-mana tornado apa namanya lah. Ya, menghancurkan dari Madura, di Jawa Barat, di Sulawesi, hancur semua Sumatera Utara. Tapi Semarang luar biasa ya. Tuhan lindungi benar-benar. Paling dekat ini Jawa Tengah lah umumnya. Tapi terutama Semarang Tuhan begitu baik ya. Semalam hujan ya memang tidak seberapa, tapi depan rumah kami tetap banjir. Tapi tidak sampai melimpah lah ya, tetap banjir. Tuhan lindungi saudara. Untuk masa kini Tuhan sertai. Jadi jangan sampai menunggu sampai deadline lah. Kalau memberi jangan sampai kepepet, sehingga deadline sudah waktunya kita masih tidak mau juga. Sampai kepepet baru memberi salah. Saudara. Berilah early bird, berilah awal. Lain kalau early bird, burung yang bangun pagi, dia akan makan lebih banyak. Saudara akan ditolong lebih banyak. Saudara akan diberkati lebih banyak. Dalam arti bukan saya tidak bilang cerita tentang soal harta atau finansial. Saya kemarin sudah ngomongkan, hati-hati, jangan taruh semua uangmu di bank. Kalau itu perang atau listrik mati, semua negeri mati. Tidak ada listrik, tidak ada lagi bisa ambil uang. ATM atau apa tidak bisa. Sekarang aja kita bangga membayar parkir pakai e-tol ya, e-money. Yang akan datang kalau dunia ini makin ruwet. Saudara mesti punya uang tunai, tidak bisa pakai elektronik, tidak ada saudara. Itu peringatan dari banyak orang loh, dari para ahli. Jangan simpan semua uangmu di bank, karena saudara butuh uang tunai. Tuhan katakan itu, aset yang saudara dipelihara baik-baik, ya, dengan cara berbagi, dengan cara memelihara hukum-hukum Allah. Ya, haleluya. Jadi kalau kita kembali kepada tembok tadi, ya, tembok dan menara tadi. Bagaimana Tuhan bisa melindungi kalau kita mau recovery together, recovery stronger. Pemulihan bersama-sama dan pemulihan yang lebih kuat. Ya, jangan seperti apa yang terjadi itu, menara kembar di New York City, di Manhattan itu, ngeri ya. Aduh, dan anehnya maaf ya,
Tidak ada satu orang Yahudi pun yang mati di situ. Dahsyat, tidak ada. Ya, coba bisa bayangkan firman Allah seperti apalah. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang mati di situ. Semua orang lain, bukan orang Yahudi. Karena spionasenya, mata-matanya luar biasa. 4 pesawat itu kan tidak gampang. Semua dibajak, semua menuju menghancurkan Amerika Serikat. Persis tanggal hari ini, 21 tahun yang lalu. Yang belum lahir ya tidak ngerti apa-apa, tapi belajar firman Tuhan hari ini. Percaya, Tuhan mau menolong, menyertai dan memberkati kita. Karena Kolose 1, 26, 27, misteri itu harus dibukakan. Ya, kalau kita lihat di sini, Sulamit dan Salomo, contoh yang bagus sekali. Ya, Tuhan sudah tolong saudara dan saya sampai detik inilah. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Haleluya. Bagian dari penutup dari apa yang kita baca pada hari ini adalah hidup dengan kemurahan hati. Gracious, murah hati. Hidup dengan kemurahan hati bersama sesama umat. Dan hidup dengan kemurahan hati bersama seperti jemaat di Makedonia, meskipun mereka sangat miskin. Tapi mereka memberikan elebet, memberikan awal. Jangan, ya Tuhan nanti nek aku diberkati, nek lotreku menang, nanti kalau aku dapat poin atau berapa, enggak aku. Elebet, berikan awal, berikan pada mulanya. Jangan pada menunggu deadline, kalau sudah waktunya entek baru kasih. Susah sudah pasti loh. Ya, susah pasti. Ya, karena Tuhan berkuasa. Dia maha adil, maha pengasih dan maha penyayang. Kuasai apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, saudaraku. Rahmat dan anugerahnya pasti melimpah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kalau tadi skyscraper, ya, pencakar langit tadi hancur, saudaraku. Kita belajar menara kembar, belahan dada tadi. Dan aku adalah tembok yang kuat. Dan belahan dadaku adalah menara kembar. Yang luar biasa, saudara. Ya, saya ketika membaca ini, Tuhan, ini semua ini tersembunyi di dalam kebenaran firman-Mu ya. Ya, enggak nyana. Tuhan bukakan seperti ini sampai kaget saya. Bagaimana Tuhan bisa tolong saya mengerti ayat-ayat ini ya. Supaya kita belajar semua. Anak-anak muda juga belajar mengerti rahmat Tuhan yang anugerahnya disiapkan. Haleluya. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Itu 2 Korintus 9 ayat yang ke-13. Haleluya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menolong kami mengerti rencana-Mu ya. Percayalah saudaraku, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi inilah kebenaran Tuhan, kebenaran Allah, kedaulatannya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita berserah berlindung di dalam anugerah dan kasih-Nya. Tuhan pasti bersama saudara dan saya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Makasih Tuhan. Makasih Bapa Surgawi. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat mengasihimu. Saksi
menit saja kita lihat tayangan ini. Tetap berdiri enggak apa-apa. 1 menit saja kita lihat tayangan ini. Bagaimana? Aduh. Oh ya, matikan lampu. 1 menit saja. Kehidupan yang berbeda. Yang satu, Danau Galilea penuh dengan ikan, penuh dengan tumbuhan yang subur. Yang satu, laut mati, nggak ada kehidupan. Pohon-pohon nggak tumbuh di sana. Kok nggak, saudara? Alasannya apa? Sederhana. Karena air yang diterima oleh Danau Galilea, ketika dia terima dari Sungai Yordan, dia alirkan lagi ke sungai-sungai kecil. Tapi kalau laut mati, apa yang dia terima dari Sungai Yordan, dia tampung sampai kemudian jadi busuk dan garamnya tinggi. Makanya disebut sebagai laut mati. Orang yang mati rohaninya adalah orang yang berpikir bahwa berkat semua yang dia punya miliknya sendiri, dan dia tidak pernah bagikan kepada orang lain. Makanya gini, orang yang paling kaya bukan orang yang punya apa, tapi orang yang bisa berbagi apa buat orang. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat mesti kuat, saudaraku. Kita belajar itu tembok dewala, luar biasa, bukan tembok biasa. Untuk gerbang itu pasti harus kuat, kokoh, seketeng yang, karena di atasnya ada menara, di atasnya lagi ada joglonya. Harus benar-benar. Ya. Kalau kita mau kuat, bukan memperkuat diri sendiri, tapi kita mau berbagi seperti apa kata firman Allah. Seperti Sulamit kepada Salomo. Ya. Itu aset yang luar biasa. Saudara dikasih aset, jangan khawatir, asetmu akan tetap. Tapi bagian kita mesti berikan kepada Allah, berikan. Ya, jangan sampai kita menunggu deadlines, sudah mau game di rumah sakit, sudah tidak bisa apa-apa. Susah, saudara. Berikan early birds, berikan awal. Tuhan bilang kan diperhitungkan dalam kekekalan. Karena pemberian awal, pemberian early birds itu adalah never fails, tidak akan pernah gagal. Kalau tidak nutup sekarang, ya akan nutup, akan datang. Tidak akan datang, akan datang lagi. Itu luar biasa. Saudara. Never fails, tidak pernah gagal. Berikan awal. Jangan karena kita terpaksa memberi kepada Tuhan. Saudara lihat tadi dalam 2 Korintus, nanti pelajari di rumah. Dia memberi dengan sukacita, memberi dengan hati yang terbuka. Kuasa Allah akan dinyatakan. Ya, saudara lihat kehidupan mereka. Seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Meskipun sangat miskin, tapi hati mereka kaya. Karena mereka bisa memberi diri lebih dulu kepada Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat kasih-Mu. Bapa, bantulah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu.
dan Mbak Tuti membayar, sebentar lagi ada rapat Badan Pengurus Daerah seluruh Jawa Tengah Timur. Kalau bayar sekarang cuma 300.000, lebat. Tapi nanti kalau deadlines bayarnya 1,2 juta. Tapi bisa lihat 4 kali lipat. Kalau saudara memberi lebat, Tuhan perhitungkan luar biasa. Jangan menunggu sampai deadlines. Betul Mbak Tuti? Betul. Kami bayar 300.000 sekarang, tapi kalau telat 1,2 bayarnya. 4 kali lipat. Jangan memberi kalau sudah kepepet, jangan. Gagal percuma. Beri sekarang, lebat, awal. Tuhan perhitungkan dengan luar biasa. Terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Yesusku, terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Mari mengangkat tangan. Mari mengangkat tangan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara kasih Tuhan, biarlah Allah menghadapkan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara semua dan menyinari saudara sekalian dengan terang cahaya wajahnya. Sehingga sebentar lagi ketika Bapak Ibu Saudara pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah tangga saudara masing-masing, lalu pulang membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih karya selalu baru dan indah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Allah yang Kudus tinggal bersama saudara, menyertai, melindungi, membentengi, menguduskan, menyucikan, bahkan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mulai saat ini sampai pada hari Maranatha yang mulia, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan permai, menjemput dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.